Pasal lain. Pasalnya apa bacanya? Di sini halaman 15, ada halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fasal. Qala al-Imamul Ghazali, berkata Imam Ghazali, at-taqwa fil Qur'ani, bermula takwa dalam Al-Qur'an, tutlaqu, yaitu dipakaikan, ala salasi ma'anin, atas 3 makna. Ahaduha, bermula salah satu dari 3, bimaknal khasyati, dengan makna khasyah takut, wal haibati, dan haibah atau gentar. Makna takwa yang pertama dalam Al-Quran, Imam Ghazali memaknai khasyah. Khasyah itu rasa takutan yang selalu ada. Kada pernah kada ada yang takutan kadang-kadang ketika maksiat ingat lalu takutan, hanya timbul takutan, itu bukan khasyah namanya. Takut juga tapi bukan khasyah. Yang makna takwa khasyah ini selalu takutnya selalu ada, ketika taat tetap ada rasa takut, ketika maksiat tetap ada rasa takut, khasyah namanya. Dan takutannya ini karena kita kenal dengan Allah, bukan karena yang lain. Ya kan ada yang orang tuh beribadah segalanya karena takutan masuk neraka. Yalah, ada kalau itu bukan khasyah namanya. Khasyah ini timbul rasa takutan itu karena kita kenal dengan zatnya. Khasyah namanya. Wasani, yang kedua, bimakna ta'ati wal ibadati, dengan makna taat dan ibadah. Mana yang kedua, taat itu berarti menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wal ibadati, dan beribadah. Kita tahu bila beribadah pasti berilmu, yalah. Yang intinya nuntut ilmu, kemudian yang wajib pasti digawi, yang sunnah semampunya dikerjakan. Wasalisu, yang ketiga, bimakna tanzihil qalbi 'anil dzunubi. Yang ketiga, makna takwa dengan makna membersihkan hati daripada dosa-dosa. Maksudnya membersihkan hati daripada penyakit-penyakit hati. Karena penyakit-penyakit hati itu yang maulah dosa. Bila hati bersih, hati baik, otomatis pasti gawian zahirnya baik. Karena hati ini raja di tubuh kita. Bilanya baik berataan. Baiki hati, hilangkan penyakit-penyakit hati. Hilangkan penyakit hati, kemudian hanya diisi lawan nang baik. Kada kawa isi nang baik, nang buruk masih ada, kada kawa dibersihi dulu nang buruknya, kemudian hanya diisi nang baiknya. Wa hadza huwal hakikatu, bermula ini yaitu hakikat daripada takwa. Intaha mukhtasaran, selesai secara ringkas. Wa alal jumlati, dan secara jumlah. Fattaqwa ibaratun anittiqa'i sakhatillahi wa iqabihi. Bermula takwa yaitu satu ungkapan daripada takut terhadap murkanya Allah, wa iqabihi, dan siksanya Allah. Secara umum nih, makna takwa itu takutan dengan siksa Allah. Ketika takutan dengan siksa Allah, bimtisali ma bihi umira, dengan cara menjunjung sesuatu, bihi, dengan itu sesuatu, umira, diperintahkan akan dia. Lalu timbul menjunjung perintah Allah. Wajtina bima anhu nuhiya wa zujira, dan meninggalkan atau menjauhi sesuatu yang daripadanya sesuatu, nuhiya, dilarang, wa zujira, dan dicegah. Ini makna takwa secara umum. Yalah, biasanya gini buku, makna takwa itu menjunjung perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu secara umum, secara mudahnya. Yalah. Wa hakikatut taqwa, bermula hakikat takwa. alla yaraka maulaka haitsu nahaka,
bahwa tidak melihat akan engkau maulaka oleh Tuhan engkau, haitsu nahaka sekira melarang oleh maulaka Tuhan engkau ka akan engkau. Wala yafquduka haitsu amaraka dan tidak kehilangan oleh Tuhan engkau akan engkau, haitsu amaraka sekira memerintahkan oleh Tuhan engkau akan engkau. Hakikat takwa itu nih, alla yaraka maulaka haitsu nahaka, bahwa Tuhan engkau tidak melihat engkau pada perkara-perkara yang dilarang oleh Tuhan engkau. Allah melarang mencuntan kadada di perkara mencuntan. Allah kada melihat kita di perkara mencuntan. Allah melarang kita apalagi Allah apalagi durhaka kepada orang tua. Allah kada pernah melihat kita berada di perkara durhaka lawan orang tua. Kemudian wala yaqduka haitsu amaraka, dan Allah tidak kehilangan engkau di perkara-perkara yang Allah perintahkan engkau. Contohnya sembahyang 5 waktu. Allah kada pernah kehilangan kita di waktu-waktu sembahyang 5 waktu. Kita selalu ada, paham? Allah memerintahkan kita puasa, kita selalu ada di waktu-waktu puasa. Berarti Allah kada kehilangan kita. Intinya menjunjung perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu hakikat takwa. Wassalamu faslun basal. Wa qad alimat ulul qulubis salimati, dan sungguh paham oleh orang yang mempunyai hati yang selamat, wal uqulil mustaqimati, dan niat yang baik, niat yang lurus, niat yang benar. Annahum yujzauna ma kanu ya'maluna, bahwasanya mereka orang-orang yang mempunyai hati yang selamat, hati yang bersih dan niat yang benar, yujzauna akan dibalas mereka maka nu ya'maluna akan sesuatu yang dulu mereka kerjakan. Orang-orang yang hatinya bersih, maksudnya di dalam hati itu kadada sifat-sifat yang ada baik, riya kadada, ujub kadada, pokoknya kadada sifat-sifat hati yang ada baik. Atau orang yang mempunyai niat yang baik, niatnya lurus, pasti yakin bahwasanya setiap amal itu pasti dibalas. Lalu kalau yakin setiap amal itu dibalas, pasti amal itu sesempurna mungkin. Dan inya berpikiran orang-orang yang hendak amal sempurna itu berpikiran bahwasanya ini ibadah adalah ibadah terakhir. Pahamlah? Ibadah terakhir dalam kehidupannya. Nya merasa bahwasanya imbah ibadah itu inya mati. Lalu kayak pacarannya pasti ibadah itu sebaik-baiknya. Paham maksudnya lah? Itu orang yang mempunyai hatinya bersih, hatinya kadada rasa kotor kadada. Kalau kita nih sembahyang seadanya aja lah, soalnya kita tahu aja pasti tahu aja, kita yakin bahwasanya setiap amal dibalas, tapi banyak lalainya. Lalu sembahyangnya yang penting sembahyang, yalah yang penting puasa, yang penting namanya puasa, ada tuh menggibah, menyembati orang, macam-macam, yalah yang penting. Berarti kita kadang mencapai makam takwa jauh lagi ya lah. Ini setiap apa namanya gawian itu selalu ingat bahwasanya setiap nan digawi itu ada balasan. Lalu hendak bermaksiat tuh keingatan kada jadi ya lah. Wa yahsuduna ma yazrauna, dan mereka memanen ma yazrauna akan sesuatu yang mereka tanam. Wa kama yadinuna yudanuna, sebagaimana mereka menghutangi, yudanuna mereka dihutangi. Maksudnya ya patah Arab, engkau melakukan sesuatu engkau akan mendapatkan balasannya. Wa ala ma qaddamuhu yuqaddamuna, dan atas sesuatu yang mereka dahulukan akannya sesuatu, yuqaddamuna didahulukan akan mereka. Maksudnya orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, niat yang bujur, mereka lebih mendulukan akhirat daripada dunia. Wal akhiratu khairun
wa abqa. Mereka yakin nah wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Yalah. Lalu orang-orang nang hatinya bersih, inya yakin lawan itu. Lalu inya lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dunia ini hanya sekedar tempat lewat dan dijadikan sebagai mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat. Itu orang-orang yang hatinya bersih. Kita nih hatinya lebih banyak penyakitnya daripada bersihnya. Yalah. Wa kaifa la ya'lamuna dzalika, dan bagaimana tidak paham oleh mereka dzalika akan demikian itu. Wa yuqinuna bima hunalika, dan mereka meyakini dengan sesuatu yang ada di sana. Orang-orang yang hatinya bersih, niatnya bujur, itu yakin bahwasanya di akhirat kelak pasti dibalas semua amal. Wa hum yasma'una ma bihi yu'minuna, mereka mendengar akan sesuatu, bihi dengan itu sesuatu, yu'minuna mereka beriman. Wa yusaddiquna min tanzilillahil muhkami, dan mereka membenarkan daripada apa yang diturunkan Allah. Wa hadisi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yujibul ilmal yakiniyal qat'iyyah, akan sesuatu yang menghasilkan akan ilmu yang yakin, al-qat'iyyah yang putus. Maksudnya mereka mendengarkan, membaca, memahami Al-Quran, hadis, lalu timbul keyakinan. Kita tuh semakin banyak ilmu, semakin kuat keyakinan kita. Kalau kita misalnya bukan meyakini sesuatu tapi kada ada ilmu, empat ilmu laut aja. Karena bila ada sesuatu nang pinata tak kuat, lalu kita ini guyah. Yalah. Kalau semakin banyak ilmu kita, semakin banyak argumen kita, itu semakin kuat itikat keyakinan kita. Liman nawwarallahu qalbahu, bagi orang yang menerangi oleh Allah akan hatinya, wa syaraha sadrahu, dan melapangkan oleh Allah akan dadanya. Fa'ahdir qalbaka, maka hadirkanlah oleh engkau akan hati engkau, maksudnya bujur akan niat bujur-bujur. Wasghi bi udhunika, dan perhatikanlah dengan telinga engkau. Ila tarafin min dzalika, kepada satu sudut daripada demikian itu. Pasang niat bujur-bujur di sini, pasang telinga bujur-bujur. Ila tarafin min dzalika, kepada satu sudut daripada demikian itu. Maksudnya kita baca Al-Qur'an, baca hadis, walaupun kada badataan, kita baca hadis, paham hadis, bahwasanya di hadis itu setiap amal pasti dibalas. Ada sebagataan gannya, cukup beberapa aja, insyaallah timbul keyakinan kita. Nah, lalu rajin beribadah, lalu nang kita lalai asalnya kada ingat beribadah seadanya, timbul hendak memperbaiki ibadah. La'allaka bisama'ihi tastayqizu min ghaflatika, mudah-mudahan engkau dengan mendengarnya tastayqizu, sadar oleh engkau, min ghaflatika, daripada lalainya engkau. Nah, lalu sampai seadanya beribadah, lalu hendak bermaksiat itu apa namanya? Ajin kan waktunya kan kadang kita lalai ya Allah. Bila tagawi maksudnya tagawi ya Allah. Tapi kalau kita baca Al-Qur'an paham, baca hadis paham, oh setiap amal dibalas. Lalu berupaya sebisa mungkin menghindari maksiat. Kadang-kadang kita ini lalai, kita yakin kita nih yakin setiap amal itu dibalas, tapi ada kadang-kadang tuh banyak lalainya daripada kadanya. Yalah. Lalu ya pilihnya lalai ya seadanya tadi. Lawan kita ini kada melihat kedua adabnya. Yalah. Mau tuh melihat nang film apa itu? Apa? Siksa neraka. Suka melihat. Ada lo dia no. Nang lain lo itu. Nang di bioskop itu lah. Ya, ada deh. Ada kali keluar. Bejakan begitu punya. Nah, mau tuh sadar ya Allah. Tapi itu hanya gambaran nang itu kada ada apa-apanya lawan neraka. Itu hanya gambaran kita di dunia. Ya lah. Siksa nang paling berat di dunia. Kalau di akhirat itu kada ada sesamaannya wan gitu.
nyentuh sekecil ini aja kada sama lagi. Nah, kita melihat maka itulah di neraka sekecil ini aja kada sama lagi belum. Yalah, nyentuh hanya gambaran kita sama kenikmatan dunia itu kada berbayangkan. Nang ada ini hanya gambaran menurut versi kita. Kita misalnya makanannya sebuting buah, rasanya macam-macam yalah. Kalau ada betul puasanya. Minum cindul yalah. Cindul tuh secangkir aja tapi rasanya macam-macam. Itu bayangan kita. Oh, kayak ini. Di apa di akhirat di surga itu bayangan kita tuh kada sama kayak itu. Ini aja sama lawan azab. Nang digambarkan nang ditumbuk pakai apa namanya? Pakai nang galih kah? Pakai gelem, iyalah. Pakai gelem itu kada apa-apanya itu kada apanya itu lawan siksa akhirat. Nah, kalau kita membacalah tentang misalnya ayat neraka, ini termasuk nih aku ini aku ini bermaksiat nih ini, hukumannya ini. Bisa kan aku ini. Lalu beribadah itu bujur, paham? Wa tatanabbahu min naumatika, dan engkau terbangun daripada tidur engkau. Bukan berarti guring, maksudnya tadi ya lalai kada sadar ya lah. Bukan berarti nyata. Ini belum baca gitu nyata. Kita bangun daripada guring masa baca igau ya lah. Ada ini pah ini igau ya kan cara baca Quran. Kalau ini pah bisa ini igau. Fata'mal li nafsika salihan, maka engkau beramal untuk diri engkau salihan akan amal-amal baik. Wa tanju bihi, engkau selamat dengannya itu amal-amal baik. Lalu rajin beramal yalah. Ini pasti dibalas dah. Ini bila aku nganggur nih kada ada gunanya yalah. Kada ada gunanya bila nganggur. Di akhirat kena setiap detik setiap amal kan dibalas yalah. Bisa aku nganggur, kawan banyak beramal karena sama-sama masuk surga, tapi kawan yang banyak beramal tuh tingkatannya lebih tinggi daripada ki. Lalu termotivasi, aku harus memanfaatkan waktu, jangan sampai kada. Paling kada baca buku atau baca kitab itu paling mudah dah. Kan bagian warga yang banyak lah. Walaupun kada bersuara untung, tapi sekadar membaca aja bang itulah. Itu kan berpikir. Nang hebat kan membaca berpikir, memahami itu nang hebat. Kalau sekadar baca aja ya kayak baca komik. Kita baca komik lah. Tapi baca komik kadang-kadang aja apa namanya tuh saking menghayatinya lah sampai tangis ya lah. Sampai membayangkan film Dragon Ball, film Naruto, bayangkan lah. Jadi Naruto ya lah. Mahat film mana membaca nupil Korea, wah langsung mah kayak Korea, lebih ya asik ini deh. Yauma la yanfa'u malun wala banuna, pada hari yang tidak memberi manfaat oleh harta, wala banuna, dan tidak memberi manfaat oleh anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salimin, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salimin, dengan hati yang sejahtera. Hatta ya anak kada bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang selamat. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan milik Allah sesuatu yang ada di bumi dan sesuatu yang ada di langit paling. Liyajziyal ladzina asa'u, agar membalas oleh Allah akan orang-orang yang berbuat buruk, bima amilu, dengan sesuatu yang mereka kerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan membalas oleh Allah akan orang-orang yang berbuat baik bil husna, dengan surga. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak adalah bagi manusia kecuali sesuatu yang dia kerjakan. Wa anna sa'yahu, dan bahwasanya yang dia dikerjakannya saufa yura, kelak akan diperlihatkan. Summa yujzahul jaza'al awfa, kemudian dibalas akannya al jaza'al awfa, akan balasan yang sangat sempurna. Maksudnya dilipat gandakan oleh Allah. Kan setiap kebaikan itu paling minimal paling kurang berapa? 10. Itu kan berarti Allah tuh kadang membalas satu kebaikan dengan satu ganjaran. Kada Allah membalas satu kebaikan paling minimal 10 ganjaran. Itu namanya awfa ya. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhan engkau berakhir semua urusan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitabi, tidak adalah dia dengan
angan-angan kalian dan tidaklah dengan angan-angan ahli kitab. Hendak masuk surga ialah hendak dapat pahala banyak, bukan dengan angan-angan kita atau angan-angan orang terdahulu. Angan-angan kita kada beramal masuk surga. Ya kada, yalah kita tuh hendak bagian kayak ini lah mati masuk surga. Kahandak kayak itu yalah. Gitu Tuhan kada, pernah Tuhan deh, Tuhan bukan angan-angan kamu. Berarti kita pasti kita hendak kada beramal tapi masuk tuh kahandak kita yalah. Ya kada bagawi tapi hendak dapat duit sama toh yalah, mustahil. May ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang mengerjakan akan keburukan yujza bihi, niscaya dibalas dengannya. Wala yajidillahu, dan tidaklah dia menemukan baginya min dunillahi, daripada selain Allah, waliyan, akan pelindung, wala nasira, dan penolong. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin, barang siapa yang mengerjakan akan kebaikan-kebaikan min zakarin, daripada laki-laki, au unsa, atau perempuan, wahwa mu'minun, dia adalah orang yang beriman, fa ulaika yadkhulunal jannata, maka bermula mereka kelak masuk surga, wala yuzlamuna nakira, dan tidaklah dizalimi akan mereka nakira sedikit pun. Waqala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin, maka barang siapa yang mengerjakan akan sebesar dzarrah, kita anggap atom, khairan, akan satu kebaikan, yarahu, niscaya dia akan melihat akannya. Maksudnya diberi balasan dan dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, dan barang siapa yang mengerjakan akan sebesar dzarrah, akan kejahatan, yarahu, niscaya dia melihat akannya. Nah ini kan ayat-ayat yang memadahkan pasti setiap amal itu ada balasannya, hanya sebahagian aja. Nang tak banyak lah di hadis, kalau di hadis kan banyak. Kadang-kadang di hadis itu ada kisah ya kalau ya lah tentang surga neraka. Itu kan surga neraka itu balasan terhadap amal kita. Tapi nah masukkan surga itu karena rahmat Allah, bukan amal kita. Paham ada? Tapi amal itu menjadi kunci lah. Allah menetapkan bahwasanya surga Allah itu diberikan dengan rahmat Allah, tapi kuncinya itu dengan ba'amal. Yalah, ada kawan kita kada ba'amal. Allah memintakan ba'amal kita. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah membebani oleh Allah akan satu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Laha ma kasabat, baginya jiwa pahala yang dia kerjakan. Wa alaiha, dan atasnya itu jiwa maktasabat, dosa atau siksa yang dia kerjakan. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, man amila salihan falinafsihi, maka barang siapa yang mengerjakan akan kebaikan falinafsihi, maka untuk dirinya. Wa man asaa, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan fa'alaiha, maka atasnya jiwa. Wa ma rabbuka bizallamin lil abidi, dan tidaklah Tuhan engkau menzalimi terhadap hamba. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, pada hari tajidu, memperdapati, kullu nafsin, oleh tiap-tiap jiwa, ma 'amilat, akan sesuatu yang dia kerjakan, min khairin, daripada kebaikan, muhdara, dihadirkan, maksudnya diperlihatkan. Wa ma'amilat min su'in, dan tidaklah mengerjakan oleh itu jiwa min su'in, daripada keburukan, tawaddu, bercita-cita oleh jiwa, lau anna bainaha, seandainya bahwasanya antaranya itu jiwa, wa bainahu, dan antaranya itu hari pembalasan tadi, amadan ba'ida, waktu yang jauh. Inya tahu bang ya lah, karena tadi setiap amal dibalasnya lah. Lalu dinya aku mengerjakan yang kada baik, pasti balasannya kada baik. Lalu jiwa ini, bahasa kita tuh berkeinginan mudah-mudahan antara aku lawan kiamat itu lawas lagi. Soalnya bilihnya kiamat terjadi selesai kisah. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan mewaspadakan akan kalian oleh Allah akan siksanya. Wallahu raufum bil ibadi, bermula Allah kasih sayang terhadap hamba-hamba.
Wattaqu dan takutlah kalian yauman pada satu hari turja'una fihi ilallah kalian dikembalikan padanya itu hari ilallahi kepada Allah summa tuwaffa kullu nafsin kemudian disempurnakan akan tiap-tiap jiwa ma kasabat akan sesuatu yang dia kerjakan wa hum la yuzlamuna sedangkan mereka tidak dizalimi. Ini kan ayat-ayat yang mengatakan ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya setiap amal itu dibalas supaya kita tuh sadar ya lah. Padahal kita tadi orang awam biasa sadar aja berkataan yakin dia takuni yakin kada ada yang namanya pembalasan yakin hakul yakin ya lah. Tapi banyak lalainya daripada ingatnya. Wa yuqalu inna hadhil ayata akhiru ayatin nazalat minal qur'ani. Dikatakan orang sesungguhnya ini ayat yaitu akhir daripada ayat nazalat minal qur'ani yang turun daripada Al-Qur'an. Wattaqu yauman turja'un tadi itu ayat yang akhir daripada Al-Qur'an akhir turun itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i sesungguhnya malaikat Jibril meniupkan fi ru'i pada hatiku ish masyita fa innaka mayyitun hiduplah engkau masyita sesuka engkau fa innaka mayyitun maka sesungguhnya engkau mayyitun akan mati. Maksudnya ingat-ingat ialah sarah aja hidup itu apa nak ikam gawi salah aja tapi ingat bahwasanya ikam mati bila mati ada kainan yang namanya hari pembalasan maksudnya kayak itu bukan berarti sakahandak ikam aja bukan ini ada terkandung apa namanya ancamannya lah hidup sesuka ikam tapi siap-siap karena pasti mati kan sudah mati selesai kisahnya lah tinggal kita menerima balasan aja lagi wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquhu dan cintailah akan sesuatu yang engkau cintai fa innaka mufariquhu maka sesungguhnya engkau mufariquhu kelak akan berpisah dengannya. Semakin kita cinta kepada sesuatu semakin sakit hati bila kehilangan yalah makanya dalam hadis wahbub apa tuh apa lagi nah wahbub ada itu wahbub habibaka haunan ayyakuna baghidaka yauman ma yalah wabghid lagi haunan ayyakun habibaka yauman ma cintailah tapi ala kadarnya hadanya lah mungkin boleh jadi hari ini cinta besok bencilah seseorang bencilah sesuatu ala kadarnya aja mungkin hari ini benci besok cinta makanya antara benci dan cinta itu tipis-tipis saja ya lah ya Allah ya ada habibaka haunan ayyakuna baghidaka yauman ma wa bugid lagi baghidaka ayyakuna ayyakuna itu deh habibaka yauman ma lah artinya ala kadar jangan sampai kaliwatan lah namanya cinta itu memang sudah apa namanya sudah kehendak Tuhan dan Tuhan anak perasaan itu bukan kekuasaan kita lah itu bukan kekuasaan kita masalah cinta itu Tuhan sama anak kita kada kawa menepis itu kada kawa tapi kita aja lagi apa namanya menakar-nakar ya lah menakar-nakar supaya jangan kawa dirim-rim ya lah dirim-rim aja paham paham ada maksudnya lah dirim-rimnya memang ada itu marah itu juga pasti ada sifat marah itu ada pasti kita mau ada tapi dirim-rim paham lah makanya ada rimnya ya kalau lah rimnya itu ya ayat Al-Quran hadis itu ada oh ini bila ini lalu itu nang marim paham yang ada dirim-rim ya upset ya lah wa'mal ma syi'ta fa innaka tujza bihi dan beramallah atau bekerjalah ma syi'ta sekehendak engkau fa innaka tujza bihi maka sesungguhnya engkau kelak dibalas dengannya itu amal anak amal baik amal buruk terserah aja gawi aja lah ya nah bila ada baik juga balasannya bukan berarti menyuruh seadanya Qala alaihi salatu wassalam al-birru la yabla kebaikan tidak akan rusak wal dzambu la yunsa dan dosa tidak akan dilupakan wad dayyanu la yafna dan Allah yang maha membalas tidak akan binasa kama tadinu tudanu sebagaimana engkau berhutang dihutangi sebagaimana engkau berbuat engkau akan menerima balasan
Intinya gitu ya lah, kebaikan maksudnya la yabla, ada hitungannya. Wa dzambu la yunsa, dosa tidak dilupakan, maksud ada hitungannya juga ya lah. Wa dayyanu la yabna, Allah yang membalas kada binasa. Hitungannya ada, Allah akan membalas. Intinya kama tadi ini tulen ikam berbuat, ikam menerima balasan. Wa qala alaihi salatu wassalamu fima yarwihi an rabbih, berkata Nabi SAW pada sesuatu yang meriwayatkan oleh Nabi akannya daripada Tuhannya, ini hadis qudsi. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, hanya saja dia yaitu amal-amal kalian. Uhsiha lakum, aku hitung akan yaitu amal-amal bagi kalian. Summa uwafikum iyyaha, kemudian aku sempurnakan akan kalian iyyaha, akan yaitu amal-amal. Maksudnya dibalas, dihitung, kemudian kena dibalas. Faman wajada khairan, maka barang siapa memperdapati akan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Alhamdulillah, kawa menggawin yang baik, syukur ya lah. Berdoa pulang mudah-mudahan ditetapkan Allah dalam kebaikan. Waman wajada ghaira dzalika, dan barang siapa memperdapati selain demikian itu, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia mencela illa nafsahu, kecuali akan dirinya. Seorang nama buat nak ada baik, maka celak diri seorang, tobat baiki. Wa qala alaihi salatu wassalamu la tasubbul mauta, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mencela akan orang-orang mati. Yang sudah mati itu jangan lagi disumpahi. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, sesungguhnya mereka sungguh telah memperdapati atau menemui ila ma qaddamu, kepada sesuatu yang telah mereka kerjakan. Jadi Nabi, jangan kalian mencela orang yang sudah mati. Misalnya waktu hidup banyak benar jahat lawan kita, jahat banget, meninggal inya harus dicela lagi. Sudah masuk kubur berarti inya sudah mendapatkan setengah siksa daripada neraka. Seandainya ada baik, pahamlah, di dunia macam-macam menggibah kita, memfitnah kita, meninggal inya kita begadang lagi, jangan disambut-sambut lagi. Soalnya bila kita menyambut, kita bilang dosa lainnya menyambut orang, apalagi lebih porsinya pada orang. Ini menyambut kita masih 5%, kita menyahuti 60%, berdosa pulang kita aja lah. Bila sudah mati berdiam lagi, inya merasakan apa yang inya lakukan ketika di dunia. Inya ngancak menggibah, menyambut orang, memfitnah orang, masuk kubur, setengah siksa neraka ada di kubur, berdiam lagi. Itu siksanya lebih menyakitkan. Kita apa kuciak menyambut inya kemana lagi. Kenapa kita memburuk-buruk akan sakit hati ya lah, jadi kubur. Paham? Cukup inya menerima balasannya dalam kubur. Wawarada, dan telah datang, annal abda qad yurfa'u ala sayyidihi fi darajatil jannati, sesungguhnya seorang hamba, seorang budak, qad yurfa'u, terkadang diangkat derajatnya, ala sayyidihi, atas tuannya, fi darajatil jannati, pada derajat surga. Ada kadang-kadang seorang budak itu Allah tinggikan derajatnya di surga lebih tinggi daripada tuannya. Fayaqulu sayyidu, kemudian berkata oleh tuannya, ai rabbi, Tuhanku, hadza kana abdi fi dunia, ini adalah hambaku ketika di dunia. Oh, jadi tuannya, wahai Tuhanku, kenapa derajatnya lebih tinggi daripada aku di surga, sedangkan inya waktu di dunia hambaku, budakku. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, kemudian menjawab Allah ta'ala, innama jazaituhu bi'amalihi, hanya saja membalas oleh aku akannya, bi'amalihi, sesuai dengan amalnya. Sama-sama masuk surga yalah, tapi derajat si budak kadang lebih tinggi daripada tuannya, sesuai dengan banyak amalnya. Kadang banyak amalnya tapi kosong isinya, pahamlah. Amal fisiknya memang beramal sesuai syariat, tapi hatinya kada ikhlas, ria, lalu kosong. Walaupun sampai jidatnya hirang sini, misalnya sini hirang kayak bunuh habi, ini banyak hirang sini mau habi nah, apalagi bimat menggusuk yalah. Tapi hatinya kotor, hatinya ketujuh menyembati orang, menyesatkan orang, apa gunanya juga ya lah, paham? Maksudnya lah, banyak beramal lah, tapi apa istilah itu apa juga? Tong kosong, nyaring bunyinya, nyaring tong kosong kah? Nyaring anu kah? Tong berisi kah? Pelan pun nyaring tong berisi, ya lah. Tong kosong itu tong plastik, ya lah. Ada anu tuh anu
apa tuh drum jangan yang drum. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ad-dunya daru amalin, dunia itu adalah tempat beramal, wala jazaa'a biha, dan tidak ada balasan padanya dunia. Nah, di dunia ini khusus beramal aja kada dibalas Tuhan. Wal akhiratu daru jazain, sedangkan akhirat tempat balasan, wala amala fiha, dan tidak ada amal padanya. Ada kawal lagi, karena ada orang-orang namanya sal ketika meninggal hendak berbulik pulang adalah koyalah qala rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, kala kata Tuhan, Tuhan kembalikan aku ke dunia, aku hendak beramal amal baik, aku banyak ketinggalan di Tuhan, kala kader lagi di Tuhan. Yalah, ada orang-orang namanya menyesal, tapi kan sudah dipadahkan Tuhan kisi-kisinya. Yalah, ini kayaknya ada orang-orang namanya sal ketika sudah dikubur. Di surah Al-Munafiqun apa? Apa tuh fa as-sadaqa wa akum minas salihin. Yalah, hendak dihidupkan ulang, wala yakhillallahu nafsan idza jaa ajaluha. Yalah, ya kalau atau yalah, kemudian hendak hidup kembali untuk bersedekah. Nah, ada di kisi-kisinya, jangan sampai kita nangka itu dipadahkan di kisi-kisinya. Kita rajin bila ada ulangan kisi-kisinya, bahagia ya kalau yalah. Tahu udah jawabannya, ini tahu udah dikubur, ajabnya gini, bila gawian yang ini karena dikubur, sudah dikubur hendak berbulik pulang biasa, gara-gara ini kisi-kisinya ada di beritaan. Jangan sampai lagi menyesal. Jakanya kadede kisi-kisinya kok orang lebih meniwas lah. Padahal Tuhan berikan kisi-kisinya. Bila masuk surga kayak ini, masuk neraka kayak ini, bila masuk kubur menyesal karena hendak berbulik kayak ini. Padahal di kisahnya beritaan masih jadi hendaknya lah. Fa'malu fi darin la jazaa'a biha li darin la amala biha. Maka beramallah kalian pada tempat yang tidak ada balasan padanya. Di mana itu? Di dunia. Lidarin la amala biha, untuk bekal di tempat yang tidak ada amal padanya. Negeri akhirat tampil di dunia banyaki beramal. Kita penuntut ilmu penghafal Quran, banyaki baca Quran, banyaki pahami Al-Quran, banyaki baca hadis, pahami hadis, fikih segalanya dipahami. Jangan hanya hafal Quran biasa, ya hafal Quran bukan meremehkan. Hafal Quran itu biasa, banyak yang hafal Quran, tapi banyak pun yang sesat karena salah paham. Kada paham kitab hafal Quran, paham kitab nang susah tuh bagasanku memahami Al-Quran. Jangan pemahaman seorang, kalau pemahaman seorang jangan naik inilah. Kayak Wahabi itu banyak pemahaman seorang, pemahamannya tuh kada besanad, paham. Kalau kita ini besanad, ikam dari aku dari guruku sampai ke Rasulullah, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Ada Wahabi kadang-kadang ingin membaca terjemah, kemudian apa namanya disampaikan sesuai dengan pemahaman seorang, terjemahnya bujur, ayatnya bujur, tapi pemahamannya pemahaman seorang, lalu banyak terjadi kontradiksi lawan orang lain. Apabila berlawan lawan orang lain dianggap salah, padahal pemahaman orang itu sanad sampai ke Rasulullah. Seorang ada ialah cukup baca terjemah 2 bulan mengaji jadi ustaz. Ada kajian ilmiah buahnya ya nah. Kadang-kadang 2 bulan aja ngaji langsung jadi ustaz. Kalau biasanya ini belinya misalnya biasanya ada ujung-ujungnya buahnya tuh, misalnya Astani, Guru Astani Al-Bararawi. Biasanya itu ada itu anaknya. Misalnya Ustazah Cina Ad-Dagus Salami. Itu ada kayak itu. Biasanya ada ujung-ujungnya kayak itu. Misalnya Ustadz Madani Al Kampung Timbuli. Apalagi Ustazah Salmah misalnya apa tuh? Gak tahu bujuri, makanya apalagi dibujuri apa ya, singgah-singgah lah, piro-piro biasanya ada yang kayak itu. Jangan, makanya kita belajar ialah kita menghafal Quran, kemudian pahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para ulama. Jangan kita memahami seorang, hati-hati. Banyak yang menyesatkan orang, ayatnya sama, terjemahnya sama, tapi salah pahamnya salah. Hati-hati. Makanya kita mengaji berkitab, jangan kerja berkitab, jangan mendengar di YouTube warah ayalah. 2 bulan jadi ustaz, sini hirang ayalah. Anjing, baca deh, ada masalah ayalah. Baca deh. Akhi, ukhti, itu biasanya biasanya kebiasaan banyak tuh ada akhi, wahai akhi, wahai ukhti, biasanya kayak itu ya lah. Bukan berarti dirinya akhi ukhti itu Wahabi, ada ya lah. Kebanyakannya kayak itu lagi hijrah ya lah.
Bila laki isinya sini hirang, di sini jenggut biasanya lah. Lalakian, biniannya jenggut, inilah. Ucok ya lah. Kita nikah jemaat Wahabi memang menjamur dari Wahabi inilah. Awas. Karena kita belajar apa namanya memperkuat akidah, apa namanya tauhid akidah, ilmu kalam. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah yaqulullahu li ahli al-jannati, berfirman oleh Allah bagi penghuni surga, udkhulul jannata bi rahmati, masuklah kalian akan surga dengan rahmatku. Wa khludu fiha, dan kekallah kalian di dalamnya, biniyatikumus salihati, dengan niat-niat kalian yang benar. Waqtasimuha bi'a'malikum, dan nikmatilah oleh kalian akannya bi'a'malikum, dengan amal-amal kalian. Derajat kita di surga itu tergantung amal kita. Kita masuk surga pakai rahmat Allah. Karena di surga itu ada derajat yang tinggi, ada yang di bawah sesekali ialah. Bilang nang makawan bener lawan neraka. Daripada ulang ialah. Nah, itu gara-gara amal sedikit atau amalnya banyak tapi tadi hatinya salah pulang. Atau hatinya bujuk kada beramal, kada fisiknya ada begitu salah pulang ya lah. Makanya fikih belajar tasawuf, belajar fikih itu amal zahir kita, tasawuf amal hati kita. Paham? Jangan belajar fikih sampai apa minhaj misalnya bahasa alim dah itu hanya bagian fisik lah. Hatinya belum lagi belajar tasawuf tinggal di kita. Wa ma dzakaratuhu minal adillati ala wuqu'il mujazati aradtu bihi tanbiha, dan sesuatu yang telah aku sebutkan akannya minal adillati, daripada dalil-dalil, ala wuqu'il mujazati, atas terjadinya balasan, aradtu bihi at-tanbiha, menghendaki oleh aku, bihi dengannya, dengan menyebutkan dalil-dalil tadi, at-tanbiha, akan mengingatkan. Jadi sidin ku sebutkan dalil-dalil Al-Quran, hadis lah tentang bahwasanya amal itu dibalas. Tujuannya supaya kita itu sadar, supaya kita tuh nang lalai, nang kada ingat, nang banyak lupa tuh jadi ingat jadinya. Wa illa, dan jika tidak, bahwa amrun ma'lumun lil khassi wal 'ammi, bermula dia yaitu perkara yang diketahui untuk orang khas dan untuk orang umum. Kita ini orang umum namanya ditakoni aja ya, takoni aja. Ikan percayalah, ada hari pembalasan, percaya kalau ya. Makanya di sini aku aradtu bihi at-tanbih, aku di sini cuman di sini mengingatkan kita aja. Dalil-dalil itu supaya kita tuh nang tapi ingat jadinya, nang kada tahu jadinya ya lah. Ma'rufun, diketahui ulang, la yakadu yakhfa, tidaklah dia tersamar, hatta alal aghbiya'i minal awami, hingga atas orang-orang yang bodoh, minal awami, daripada kalangan orang awam. Orang awam nang ada beilmu, nang bodoh itu maksudnya orang awam nang ada beilmu. Takuniha, imbah mati ini dibalas amal nyata, dibalasnya ya lah. Tahu pokoknya lah, tapi banyak lalainya. Lalu di sini aku sebutkan dalil ini, mungkin tergugah hati kita, untuk memperbaiki amal, baik amal zahir atau amal batin. Paslon pasar, wallahu a'lam bisawab. Banyak pasar kan hantok ya lah. Ini kada ada kegiatan loh, ada kan? Tak ada kegiatan. Ada bacokan masing-masing lah, kan cari Qurannya ya kalau ya lah. Malam ya kok? Hah? Malam ya kan? Malam lah kok? Malam. Aku kalau aku sih beli puasa nih ya mengaring, liur mengaring. Juga aku beli puasa nih apa? Kalau puasa apa kalau abah tahan puasa? Kalau aku tahan nih, maksudnya kada abah itu kan sidin dia bisa ya. Kayak puasa tuh kayak kada puasa sidin tuh, maksudnya tenaga sidin tuh. Soalnya abah tuh puasa tuh mulai mau 17, 16 tuh puasa deh. Puasa Senin Kamis tuh sampai baik Tuhan sidin. Kadang-kadang aja di tagur mama abah tuh. Garing enggak sidin tapi puasa. Itu kebiasaan ya. Makanya abah tuh suah orang mandi batu. Tiksi kah? Tiksi aja. Tinsi itu di sekolahan dulu, di waktu di situ naslatiah di tiksi bagaitaan abah jangan kalau itu penyakitnya sebagai taan komplikasi. Aku boga dulu aku di nomor kalau itu penyakit ini lalu bagitannya lah asa kayak apa kah
Lalu terpikir mati tak Gus? Inilah. Ada atau banyaknya penyakitnya aja. Nyak batu. Kenapa pian anu Pak Haji kada di tinsi itu kada ada penyakitnya kada ada. Bisa lebih pian garing bisa aja bah kada ada garing perawan lagi lah. Ya bah bisa sakit kepala kadang-kadang itu aja sakit kepala itu aja sidin anu sidin mah ada bagian juga sidin sakit kepala aja. Ada lawas sakit kepala ampe. Itu aja bobot kada bisa minimat kada sidin. Lalu badakon apa amalan pian puja abah kada daya amalan nang dibaca kada juga lah kada dikaji-kaji minimat kada juga. Ya abah puasa na guys tiap Senin. Ah itu nang begadanya lah. Atau kating sih jadi kada kawa mamalakan lah. Mengatai penyakit orang aja iyalah. Seorang kada kawa mamalakan. Sejak zaman Nabi deh bina nasihat puasa Senin dan Kamis itu kan pasti tuh betul pasti deh. Di zaman Nabi kan ada dokter datang ke apa namanya? Datangi sahabat diperiksai bertungguan di sana beberapa bulan kada ada negerinya. Baik saya penyakitnya ada. Lalu batakon apa amalannya? Sekalinya puasa Senin Kamis, nah aja-aja puasa, lalu tak orang nasi habis dia sama ya lah, bagi nawa pindah nanggahan ya lah, aja-aja puasa. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wa nikuna khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La hawla wa la quwwata illa billah.